Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Ibu. Oke, ini baru Sehat, pertama, Bu. ya. Ini baru pertama kali bertemu dengan saya ya, betul ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, oke. Nah, karena pertama kali, berarti kalau gitu kita akan kenalan dan saya harap teman-teman mengaktifkan kameranya jika sinyalnya kuat ya. Karena saya juga belum pernah bertemu kalian secara fisik juga, jadi paling tidak nanti kalau ketemu di jalan saya tidak salah memanggil orang atau lupa memanggil kalian. Nah, itu kan jadi nggak enak. Gitu. Oke. Perkenalkan nama saya Aurelia Melinda Nisita Wardani. Teman-teman bisa memanggil saya Bu Nisita. Saya biasanya itu akan mengajarkan mata kuliah terkait dengan manajemen keuangan ataupun sistem dan juga dengan sektor publik. Nah, kebetulan semester ini kita bertemu dengan dalam mata kuliah manajemen keuangan, jadi nanti saya akan mengajar kepada teman-teman mata kuliah manajemen keuangan 1 sampai dengan nanti kalau ketemu lagi, Tuhan mengizinkan gitu ya, itu ada di manajemen keuangan 2, nanti akan bertemu. Seperti itu. Oke, perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi saya tadi setelah presensi di belajar, saya juga akan berkenalan sama kalian di Zoom. Pertama saya ingin bertanya kalau Cindy Octavia Situmkir sudah hadir? Sudah, Ibu. Sudah, panggilannya siapa Cindy? Cindy bisa, Bu. Biasanya panggilannya siapa? Cindy biasanya. Oke, Cindy. Terima kasih Cindy. Ini posisi di mana sih? Di Kalimantan Tengah, Bu. Kalimantan Tengah. Oke, lumayan nih jauh ya. Oke, terima Ya, Bu. kasih. Ya, yang selanjutnya ada Clara Angelica Kristanto. Panggilannya siapa ini? Halo? Adakah? Hadir, Ibu. Clara panggilannya, Bu. Oh, panggilannya Clara. Posisi di mana Clara hari ini? Di Bengkulu, Ibu. Oh, Bengkulu. Wow, lumayan nih. Kita kayaknya belajar satu Indonesia ini. Iya, Ibu. Iya, oke. Selanjutnya ada Chris Peter. Panggilannya siapa? Panggilannya Peter, Ibu. Peter, oke. Peter juga di mana ini? Di luar Jogja kah? Saya dari Pekanbaru. Pekanbaru. Posisi masih di Pekanbaru ini saat ini? Iya, masih di Oke. Pekanbaru. Oke, selanjutnya ada Elizabeth Angelica Ginting. Panggilannya siapa? Halo, adakah Elizabeth Angelica Ginting? Oke, belum ada ya? Oke. Oke, selanjutnya ada Yuke Patricia Borudepari ya? Benar ya, Pak? Saya, Ibu. Panggilannya siapa? Yuke, Ibu. Yuke, oke. Di mana nih Yuke posisinya? Dari Medan, Bu. Dari Medan ya, oke. Oke, terima kasih Yuke. Selanjutnya ada Aquina Yana Angelin. Ada tidak ya? Ada? Ada, Bu. Ada, oke. Panggilannya siapa ini? Panggilannya Yana. Panggilannya Yana. Suaramu kecil banget, imut atau emang biasanya kau biasa berbicara dengan suara lebih lembut kayak gini? Mungkin dari speaker laptopnya, Bu. Oke. Speaker laptop ya, oke. Oke, Yana di mana posisinya? Bali, Bu. Di Bali, oke. Oke, terima kasih Yana. Oke, selanjutnya ada Putu Bagus Tipa Andiko. Panggilannya siapa ini? Ada tidak nih Putu? Putu Bagus Tipa. Dia belum bisa join, Bu. Masih login katanya. Oh, oke, masih join. Oke. Selanjutnya ada Hosiana Krisma Wijayanti. Apakah ada? Belum hadir juga. Oke. Lalu Lulu Trianingsih. Hadir, Bu. Oke, panggilannya siapa? Lulu. Panggilannya Lulu. Posisi di mana ini Lulu?
Di Klaten. Oke, Klaten. Ya, walaupun dekat dengan Jogja, pasti juga jarang ke Jogja nih kalau kayak gini posisinya. Ya. Iya, oke. Oke, terima kasih Lulu. Selanjutnya Margareta Yulianina Dewi. Hadir Ibu, Hadir. Panggilannya siapa ini? saya Lia Lia. Oke, Lia posisi di mana ya? di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Oke. Wah, jauh juga nih, lumayan nih dari ujung tengah. Jangan-jangan nanti sampai ada yang di Papua juga. Nah, itu benar satu Indonesia nih. Oke, selanjutnya ada Prahesta Ayu. Hadir Ibu. Panggilannya siapa ini? Hesta. Hesta. Hesta posisi di Sekarang sudah di Jogja Ibu. Jogja. Tadinya di mana? Di Temanggung. Oh, di Temanggung. Iya. Oke, masih bisa ditempuh perjalanan darat ya Ibu Iya. ya. Oke, terima kasih Hesta. Oke, selanjutnya Bara Satrio. Ada Ibu. Halo Bara Satrio, panggilannya siapa ini? Bara Bu. Bara di mana Bara posisinya? Di Lampung. Di Lampung. Oke, jauh ya, lumayan nih. Aman ya Lampung ya? Halo Bara, tempatmu aman kan? Oke, langsung ditutup. Oke. Selanjutnya Yosafat. Ya Bu, Oke, halo Yosafat. Panggilannya siapa ini? panggil Yos Bu, Yos ya, oke. Ya. Posisi di mana Yos? di Papua Bu, Di Papua, benar kan? Jadi satu Indonesia benar ini. Papuamu di Ya. mana ini? di Timika Bu. Oh, di Mika ya. Wow, jauh benar ini. Ya. Oke, sinyal aman ya di sana ya kalau jam segini? Aman Bu, aman. Aman. Masih pada tidur soalnya. Hah? Masih pada tidur soalnya di sini. Udah hampir jam 9. Ini loh jam 10 di sana ya. Iya. Oke, terima kasih Yos. Oke, Ya Bu, selanjutnya Karisma Dwi Putri. Halo. Hadir Ibu. Iya, panggilannya siapa ini? Halo. Iya Bu. Panggilan. Putus-putus Bu. Panggilannya Cima. Cima. Kok bisa dipanggil Cima? Dari mana ini? Kayaknya tempatnya Cima ini ya. Sinyalnya nggak kuat, nggak apa-apa kalau nggak diaktifkan kameranya. Halo? Suara saya masih terdengar ya teman-teman yang lain? Oke. Masih Bu. Masih Bu. Ya. Oke, Cima Masih Bu. panggilannya dari Karisma itu ya, betul ya? Iya Bu, betul. Oke, posisi di? Posisi sekarang di Jogja. Oh, di Jogja. Oke. Oke, terima kasih Cima tentang perkenalan denganmu. Selanjutnya Sonia Indriani Simbolon. Iya Ibu, Panggilannya siapa? Sonia Bu, Sonia. Di mana ini Son kamu? di Batam Bu. Batang. Iya. Oke. Ya dekat juga nih, lumayan ini. Oke, terima kasih Sonia. Selanjutnya Eugenia Kristanoveva Dwandari Purnama. Panggilannya siapa ini? Ibu. Panggilannya Veva. Siapa? Sesa. Veva. Oh, Veva. Veva atau benar? Oke. Solo. Oh, di Solo posisinya. Oke. Terima kasih, Veva. Ini kayaknya sinyal udah mulai rendet-rendet tempatmu, Veva. Oke. Selanjutnya ada Cornelia Omega Pravitasari. Panggilannya Omega Bu. Omega, oke. Di mana Omega? Ini posisinya saat ini? Di Lampung. Lampung. Oke, aman ya, Lampung ya. Oke, aman. Oke. Selanjutnya Jasa Manuel Sembiring. Panggilannya siapa ini? Saya Bu, Ya, panggilannya Jose. panggilannya Jose. Di mana kamu Jose?
Asal Nias, Bu. Asal Nias, posisi sekarang? Masih di Nias. Oh, masih di Nias. Oke, terima kasih Jose. Lalu selanjutnya Viola Sekti Dewi ya betul. Saya Ibu. Iya, panggilannya Panggilannya Viola Ibu. panggilannya Viola. Di mana kamu Viola saat ini? Halo Viola. Oke. Halo Maaf Bu, Viola. sinyalnya putus-putus. Nggak apa-apa, nanti kalau pas saat saya menjelaskan misalnya mau di nonaktifkan kameranya boleh kok. Oh, iya. Di mana posisimu Viola saat ini? Di Klaten Ibu. Klaten ya. Oke. Dekat juga ya, jadi masih bisa ke Jogja. Oke, selanjutnya ada Carolina Stefani Rimawati Welerubun. Hadir Bu. Panggilannya siapa? Fani Bu. Fani. Oke. Dari mana ini kamu Fani? Dari Papua Bu. Dari Papua. Bareng dengan Yos juga kah? Dari Merauke Bu. Merauke, lebih jauh lagi. Oke, terima kasih Stefani. Oke, selanjutnya Andi Ridwan Maulana. Halo, adakah Andi? Halo, Andi? Oke, belum hadir. Tria Meinika. Belum ada nih Tria. Oke. Andi hadir, Bu. Oke, Andi. Di mana posisinya saat ini? Di kosan teman, Bu. Di kosan teman. Di Jogja atau di daerah mana nih? Di Bandung, Bu. Oh, di Bandung. Oke. Wow, lumayan jauh nih. Juga nih. Aman ya Bandung ya? Nggak banjir ya? Halo Andi. Aman, Bu. Aman, oke. Aman. Selanjutnya Tria, belum hadir ya Tria? Oke, belum hadir. Lalu ada Jasmine. Hadir Bu. Panggilannya siapa ini? Jasmine. Jasmine, di mana kamu posisinya Jasmine? Di Jogja. Di Jogja, oke. Jogja bagian mana nih? Bagian Sleman. Sleman, oke Sleman luas. Jadi bisa dari ujung ke ujung. Oke, Jasmine, terima kasih. Selanjutnya Josephine Ayu. Ayu Bu. Panggilannya Ayu. Ayu di mana Ayu? Di NTT Bu. NTT, oke. Oke, terima kasih Ayu. Selanjutnya Diana Francisca. Hadir Bu. Oke, di mana kamu posisinya atau panggilannya siapa Saya dulu? dari Bali. Dari Bali panggilannya siapa? Diana. Oke, terima kasih Diana. Selanjutnya ada Carol Ricard ya panggilan ini ya, ejaannya. Halo Carol, ada nggak? Belum hadir ya Carol. Oke. Intan Agatha. Hadir Bu. Oke, panggilannya siapa? Intan Bu. Intan. Di mana kamu Intan? Dari Toraja Bu. Oh, dari Toraja. Oke. Terima kasih Intan. Oke, selanjutnya Atriani. Panggilannya siapa ini? Hadir Bu. Panggilannya siapa? Adriani Bu. Adriani. Oke. Lumayan ini ya. Penulisannya benar ya? Adriani.
Atriani. Benar. Oke, terima kasih Atriani. Ini juga satu tempat dengan Intan kah? Atau beda? Iya, Bu. Oke, Iya, ya. Bu. Dari Tuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Yohana Francisca. Hadir, Bu. Oke, panggilannya siapa? Gracia, Bu. Gracia. Dari mana kamu, Gracia? NTT, Bu. NTT, oke. Oke, terima kasih Gracia. Selanjutnya, Marcelina Arneta Putri. Oh, udah. Iya, Bu. Panggilannya siapa? Marcelina. Marcelina. Dari mana kamu, Marcelina? Dari Batam. Datang. Oke, terima kasih Marcelina. Oke, selanjutnya Serina Ifti Ananda. Iya, Bu. Ya, panggilannya siapa ini? Panggilannya Cerina, Bu. Oh, Cerina. Oke. Oh, dibacanya Cerina ya. Oke. Ya, Bu. Dari mana kamu, Cerina? Dari Sumatera Barat, Bu. Sumatera Barat. Oke. Oke, terima kasih Cerina. Selanjutnya Yosepin Tanti Melinda. Iya, Bu. Panggilannya siapa ini? Panggilannya Tanti, Bu. Tanti. Dari mana kamu, Tanti? Dari Lampung. Lampung ya, oke. Wah, ini udah 3 orang nih dari Lampung ya. Oke, terima kasih Yosepin. Selanjutnya, Tanti, maaf. Oke. Selanjutnya Dwi Ananda Sri. Hadir, Bu. Panggilannya siapa ini? Panggilannya Dwi, Bu. Panggilannya Dwi. Dari mana kamu, Dwi? Dari Medan, Bu. Dari Medan. Oke. Wah, ini lumayan ya persebarannya banyak sekali di Sumatera. Oke, selanjutnya ada Regina Dentisia. Hadir, Bu. Oke, panggilannya siapa? Siapa Regina? Ya, Oke. Di mana kamu Regina posisinya saat ini? di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Aman ya, nggak banjir ya? Iya. Oke, nggak apa-apa kok. Kenapa saya tanya? Karena saya juga ada ini tempat tinggal di Bekasi, jadi mau tidak mau saya tanya gimana posisinya saat ini. Gitu. Oke, terima kasih Regina. Selanjutnya ada Alessandra Elina Ikun. Hadir, Bu. Oke, panggilannya siapa ini? Sandra, Bu. Sandra. Dari mana kamu, Sandra? NTT, Bu. NTT. Posisi juga sekarang di NTT. Di Jogja, Bu. Oh, udah di Jogja ya. Udah berapa lama nih? Seminggu? 1 bulan? Apa dari semester? Udah 6 bulan, Bu. Udah 6 bulan ya. Aman ya? Bisa adaptasi ya di Jogja ya? Ya, Bu. Oke. Oke, terima kasih Sandra. Selanjutnya ada Vanessa Mardelina. Iya, Ibu. Panggilannya siapa ini? Vanessa, Ibu. Vanessa. Nah, posisinya saat ini di mana? Di Kalbar. Kalbar, oke. Oke, aman ya dan daerah sana? Iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Crescencia Nadia. Hadir, Ibu. Halo, panggilannya siapa ini? Nadia. Nadia, kamu di mana, Nat? Di Kalimantan Barat, Bu. Oh, berarti bareng dengan Vanessa ya? Atau jauh? Iya, Bu. Lumayan Saya ya jauh. di Di mana? Saya di Kabupaten Sintang, Bu. Oh, di Kabupaten Sintang. Ya, oke. Oke, terima kasih. Ini ada beberapa chat masuk di saya. Tadi ada yaitu Foto Bagus Dipa. Apakah sudah hadir? Sudah, Bu. Halo, Foto Bagus Dipa. Panggilannya siapa ini? Dipa, Bu. Dipa, oke. Di Bali kah posisimu atau di mana? Lagi di Bali, Bu. Lagi di Bali, ya. Oke. Oke, terima kasih Dipa. Selanjutnya, yang belum saya panggil ini ada Elizabeth. Apakah sudah hadir? Oke, belum hadir juga. Lalu Hosiana Krisma
Juga belum ya. Oke, lalu kemudian selanjutnya Tria. Halo Tria. Halo Tria. Bisa ini enggak ya? Apakah keluar lagi ya Tria ya? Halo Tria. Oke, mungkin ini kali ada gangguan juga masih. Karel. Halo Karel. Juga belum hadir. Terus kemudian, ada beberapa temanmu yang belum hadir. Ini tinggal Tria nanti. Kira-kira bisa nggak ya ini berdiskusi dengan kita? Soalnya keluar masuk terus ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengenalkan diri kalian satu persatu dan posisinya saat ini ada di mana. Nah, untuk mata kuliah manajemen keuangan ini, kebetulan manajemen keuangan 1 adalah pengantar dari manajemen keuangan 2 nantinya. Jadi, pertemuan kita yang di Zoom hari ini akan nanti saya upload di YouTube. Paling cepat adalah besok pagi. Saya sampaikan di YouTube. Tetapi teman-teman tidak perlu cemas, karena kenapa? Saya memberikan untuk di-upload di YouTube tersebut tidak dalam posisi yang dipublish. Jadi kalian hanya bisa membuka kembali, recall kembali kemarin yang dijelaskan di Zoom itu materinya apa saja, hanya bisa berdasarkan dari informasi yang saya sampaikan di belajar. Jadi dengan kata lain, link YouTube-nya akan saya publish di Sadar, tetapi tidak dipublish di channel YouTube saya. Gitu. Jadi kalau kalian cari langsung di channel YouTube, biasanya tidak akan ketemu, kecuali berkaitan dengan materi. Nah, untuk mata kuliah MK2 ini, saya akan share screen kepada teman-teman silabusnya. Jadi, mata kuliah MK2 ini kebetulan saya bersama dengan Bukle dan Pak Yosep adalah dosen pengampu untuk mata kuliah MK1, maaf. MK1. Nah, mata kuliah prasyaratnya di sini adalah matematika bisnis sama akuntansi keuangan 1. Kira-kira teman-teman sudah pada dapat ya? Di semester lalu, semester 1? Apa baru matbisnya? Sudah. Sudah ya, oke. Oke, terima kasih Sandra. Selanjutnya, mata kuliah ini nantinya diharapkan dapat memberikan praktek terkait dengan kinerja keuangan, terkait dengan pengaturan aktiva lancar, kas, piutang, persediaan, sampai dengan nanti penilaian waktu uang. Dan yang terakhir akan belajar tentang risk dan return dari suatu investasi. Lalu kemudian metode pembelajarannya, kebetulan karena kita daring, jadi teman-teman di sini posisinya saya tahu pasti akan kesulitan kalau mencari buku yang akan digunakan, kecuali di tempat tinggal kalian ada toko buku yang lumayan besar sehingga bisa memesan ataupun PO atau kapan ada posisinya buku tersebut. Nah, jadi di sini posisinya saya tidak ingin memberatkan teman-teman, yaitu untuk di setiap minggunya metode pembelajaran terkait dengan presentasi ini saya hapuskan. Jadi teman-teman di sini nanti mata kuliah MK akan lebih kepada kita akan sifatnya berdiskusi bersama, lalu kemudian mengkonfirmasi apabila ada materi yang tidak dipahami, sama-sama belajar. Takutnya saya juga kadang salah menghitung atau teman-teman benar menghitungnya. Nah, itu saling memberi masukan saja. Jadi feel free saja teman-teman. Lalu untuk di sini materi perkuliahan selama 1 semester, mulai dari overview manajemen keuangan, ada laporan keuangan segala dengan jenis-jenisnya, lalu kemudian ada nilai waktu uang juga. Nah, di sini berarti
kaitannya juga nanti akan belajar tentang penilaian surat berharga hingga risk dan return-nya. Jadi teman-teman, kita akan belajar bersama-sama dan diusahakan ketika ada materi yang belum paham harap dikonfirmasi kepada saya juga. Nah, ini tadi yang saya sampaikan kepada teman-teman, ada beberapa buku yang akan digunakan. Buku yang pertama itu dari Mamdu Hanafi terkait dengan manajemen keuangan. Lalu kemudian ada Lukas Setia, Atmaja, dan yang terakhir adalah bisa jadi dari artikel. Nah, untuk buku-buku ini sebenarnya kalau posisinya teman-teman lagi di Jogja ataupun di kota-kota yang besar mungkin bisa mudah dicari. Tetapi saya tidak mewajibkan teman-teman untuk mencari bukunya. Yang penting ketika nanti, Bu, saya kurang paham, terus kemudian boleh nggak kalau misalnya ketika saya dapat sumber dari internet, tetapi bukan blog ya, bukan blogspot, saya mau konfirmasi kembali kepada Ibu. Oke, nggak apa-apa, silahkan. Jadi teman-teman boleh saling memberi masukan dan baiknya seperti apa. Gitu. Lalu kemudian nanti akan ada UTS, USIT, UAS, tugas dan kuis serta partisipasi. Nah, karena di sini teman-teman tidak ada yang namanya presentasi, jadi saya harap kepada teman-teman untuk berpartisipasi selama perkuliahan, mau lewat Zoom ataupun ketika nanti posisinya harus lewat forum yang ada di Belajar maupun di WA. Jadi teman-teman silahkan nanti berpartisipasi dan hal tersebut ada poinnya. Kecuali teman-teman di sini mau membiarkan nilai partisipasi itu hilang 20% sampai di akhir semester alias mengatakan silent is good gitu ya, dianggap baik-baik saja. Nah, itu saya sarankan lebih baik jangan. Walaupun mungkin kalian sudah paham dengan penjelasan dari saya, tetapi tidak menutup kemungkinan silakan mengajari teman yang lain atau membantu merespon ketika saya bertanya seperti itu. Lalu di sini tidak ada ujian susulan kecuali dengan syarat aturan universitas. Masih ingat teman-teman aturan universitas syaratnya? Untuk opnam, perwakilan, dan terakhir ketika ada keluarga yang meninggal ya. Oke, nanti silahkan diinfokan saja kepada saya kalau opnam dengan perwakilan dari universitas masih bisa hamil sekian hari, tetapi kalau keluarga yang meninggal itu kan biasanya mendadak ya. Paling tidak kalau pas saat ujian dikabari lah. Misal jadwal jam 8 ya pagi-pagi juga nggak apa-apa gitu. Lalu kemudian tidak ada ujian remedi, jadi dengan kata lain saya harap teman-teman selama 1 semester belajar manajemen keuangan 1 ini, saya harap kalian lulus semua, jadi tidak ada yang mengulang di semester selanjutnya. Nah, sebenarnya kalau saran saya ya, ketika kalian belajar manajemen keuangan 1 ini, kalau ketika ada tugas itu wajib dikumpulkan tepat waktu. Kecuali misalnya, Bu, jaringan saya error, terus kemudian boleh nggak kalau saya mengirimkannya lewat email, karena membuka belajar OST susah. Oke, silakan tidak apa-apa, nanti teman-teman memberi informasi kepada saya. Lalu kemudian di sini juga teman-teman ketika posisinya mengerjakan ujian ataupun tugas, kalau kalian mencontek gitu ya, menconteklah yang pinter. Mencontek yang pinter itu dalam hal ini apa sih kira-kira? Yaitu jangan sampai jawaban tulisan temannya kalian akui sebagai milik kalian. Nah, otomatis kalau seperti itu kalian akan mendapatkan nilai E karena kalian berbuat curang. Misal tulisannya Bara, misal ya tulisannya itu aneh-aneh gitu ya, alias susah dibaca. Terus kemudian diakui sebagai nama dari Sonia. Nah, padahal tulisan Sonia ini rapi awalnya, terus kemudian tiba-tiba jadi berantakan dan segala macam. Kan saya yang juga periksa ujian akan periksa satu persatu, jadi tahu pola tulisan teman-teman seperti apa. Nah, di sini kalau diakui seperti itu, otomatis nanti akan mendapatkan nilai E karena berbuat curang. Terus
kehadiran tatap muka minimal di sini adalah 11 pertemuan atau sebesar 75% itu wajib hadir. Kalaupun ada kendala, sakit, dan lain-lain, mohon saya diberi informasi. Jangan sampai karena ini ada minimal hadirnya itu 75% adalah 11 pertemuan, kalian 3 pertemuan menghilang tanpa kabar. Nah, menghilang tanpa kabar ini yang membuat nanti pasti saya akan bertanya kepada teman-teman yang lain. Misal kalau di sini kemarin saya menghubungi Novi maupun Yosafat, berarti saya akan bertanya, ini temanmu kemana? Atau misalnya saya langsung cari di grup kelas posisi lagi di mana, kenapa nggak mau hadir atau di pertemuan seperti itu. Lalu kemudian saat kuliah, pertemuan lewat Zoom seperti ini, jadi saya tahu kalian posisi mungkin di rumah lebih nyaman menggunakan kaos gitu ya, tetapi sama-sama kita pakaiannya rapi, paling tidak minimalnya menggunakan kaos berkerah. Kalau yang cewek itu boleh pakai blus ya, kalau ininya. Tetapi bukan pakai daster. Jadi saya harap teman-teman ini ya sama-sama berpakaian rapi biar sama-sama nyaman. Kalau belum mandi gimana Bu? Itu urusan kalian. Tinggal cuci muka, terus kalau cewek itu tinggal make up selesai. Tapi kalau cowok kan belum mandi, terus rambutnya harus dirapikan. Yang penting ketika posisi on cam, rapi lah posisinya seperti itu. Bisa dipahami teman-teman untuk ini penjelasan dari silabus? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya, oke. Ada pertanyaan terlebih dahulu sebelumnya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, oke, saya akan memberikan etika untuk berkomunikasi kepada saya. Jadi, di sini sudah terlihat ya teman-teman ya? Sorry, maaf. Jadi ke N. Terlihat teman-teman? Halo, share screen-nya. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat ya, oke. Jadi nanti kalau mau meng-email, itu bisa ke alamat insita.wardani@usd.ac.id. Tapi nanti kalau untuk kaitannya dengan tugas, saya akan memberikan email yang berbeda di luar ini. Nanti akan saya informasikan kepada teman-teman. Lalu ini nomor HP saya, teman-teman boleh menghubungi saya menggunakan WhatsApp ataupun pesan SMS, tetapi dengan yang bahasa yang sopan. Dalam hal ini bahasa yang sopan berarti paling tidak ada sapaan selamat pagi, siang, sore, nama kamu siapa, dan posisi kalian ngambil kelas mata kuliah apa, biar saya tidak bingung. Kalau misalnya di sini nama Intan itu kan semua kelas bisa jadi ada nama Intan semua di setiap saya kelas gitu. Jadi hati-hati kalau di sini disebutkan nama dan mata kuliahnya biar tidak bingung ini mata kuliah apa, mahasiswa yang mana, seperti itu. Lalu ketika berkonsultasi dengan saya diusahakan untuk dimulai di jam kerja yaitu di jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Nah, ketika teman-teman sudah panik, panik itu dalam arti ketika kalian mengumpulkan ujian, ujiannya ternyata tidak bisa tersubmit di belajar.usd, biasanya kan panik nih. Bu, saya nggak bisa kirim ujian. Oke, nah kalau posisinya tidak bisa disubmit dan tidak bisa terkumpul sesuai dengan waktu atau di belajar USD-nya, nanti saya akan memberikan email backup-annya. Jadi kalian bisa mengumpulkan ujian tersebut ataupun tugas lewat email. Jadi tidak perlu panik ya teman-teman. Atau Bu, saya ingin di backup dua-duanya takut semuanya nggak masuk. Ya silahkan, nggak apa-apa. Itu juga boleh. Tetapi saran saya ketika kalian ada kesulitan dalam mengumpulkan tugas ataupun ujian, silahkan menggunakan email tersebut. Tentunya nanti akan saya berikan email yang selain ini, khusus untuk tugas. Oke, selanjutnya di sini saya juga ada YouTube channel. YouTube channel ini di sini berkaitan dengan yaitu materi-materi perkuliahan. Jadi
materi perkuliahan yang sifatnya publish, bukan percakapan di Zoom, itu saya upload di di YouTube. Lalu kemudian nanti linknya akan saya sampaikan juga di Belajar. Nah, untuk materi perkuliahan, di sini saya publish open kepada publik. Jadi dengan kata lain, tidak menutup kemungkinan semua orang juga bisa saling komen. Nah, disinilah kalian boleh feel free untuk menginformasikan kalau misalnya ada yang mau dikomentari dari materi yang saya sampaikan. Lalu kemudian untuk YouTube channel saya nanti teman-teman bisa mencarinya yaitu dengan nama YouTube-nya adalah Nisita Wardani, dan sebenarnya sudah ada beberapa materi terkait dengan manajemen keuangan 1 maupun keuangan 2. Jadi nanti kalau mau belajar lebih dahulu boleh, tetapi tidak menutup kemungkinan saya akan refresh materinya. Jadi bisa jadi dari video yang sudah ada atau video yang nanti saya baru upload bisa saling melengkapi satu sama lain. Seperti itu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan untuk terkait dengan cara berkomunikasi kepada saya atau melihat informasi yang ada dari materi dan lain-lain? Ada pertanyaan belum teman-teman? Tidak, Belum. Oke, belum ya. Oke. Nah, di sini kalau belum, saya akan menjelaskan masuk ke materi yang pertama. Oke, biasanya kalau saya materi pertama itu kalau ke teman-teman di sini kalau yang normalnya ya biasanya kadang saya suka pretest, tetapi untuk hari ini oke, nggak apa-apa pretestnya saya lewati terlebih dahulu, tetapi bisa jadi minggu kedua atau minggu selanjutnya itu akan ada pretest atau dengan kata lain kuis kecil-kecilan yang sifatnya bisa mendadak ataupun dengan pemberitahuan. Jadi mau tidak mau teman-teman siap-siap untuk belajar setiap harinya kalau ada informasi atau materi baru. Lalu kemudian untuk materi hari ini berkaitan dengan overview manajemen keuangan, saya akan menjelaskan secara singkat tentang manajemen keuangan itu apa. Ini sebenarnya adalah pengantar untuk menjelaskan ke materi-materi selanjutnya. Jadi dari pengantar ini, hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen keuangan, profesi keuangan, dan fungsi manajemen keuangan. Nah, kira-kira dari fungsi manajemen, teman-teman masih ada yang ingat tidak dengan fungsi manajemen itu apa saja? Waktu belajar bisnis manajemen pengantar, masih ada yang ingat? Fungsinya apa saja? Oh, sudah dilupakan nih, baru 1 semester loh. Boleh menjawab, Bu. Apa, Lulu? Ada 4 fungsi. Fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. Oke, betul Lulu, terima kasih. Oke, kalau teman-teman sudah berpartisipasi seperti ini, berarti nabung poin posisinya. Nah, dengan kata lain, yang namanya fungsi manajemen ini ada 4. Benar tadi yang sudah disampaikan oleh Lulu, yaitu ada plan atau perencanaan, lalu ada pengorganisasian atau organizing, lalu ada action atau dengan kata lain pelaksanaan suatu tindakan, dan yang terakhir adalah C-nya adalah kontrol atau pengawasan. Nah, di sini posisinya kenapa sih kok harus belajar tentang fungsi manajemen terlebih dahulu untuk di mata kuliah manajemen keuangan? Yaitu kenapa? Karena ketika kalian diposisikan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kalian juga akan memanage keuangan teman-teman ya dari uang jajan yang diberikan. Betul ya? Betul nggak, teman-teman? Betul, Bu. Ya. Betul, Bu. Ya, jadi kalau kalian sudah tinggal jauh dari orang tua, lalu dipasrahkan uang jajan sebulan sekian, gitu ya. Nah, di sini kalian harus pintar-pintar merencanakan atau mengatur keuangan itu dengan baik. Kenapa?
Karena kan tidak menutup kemungkinan kalau kalian boros di awal bulan, nanti di akhir bulan hanya tinggal makan Indomie. Atau enggak, kalau di Jogja itu posisinya kalau ngekos bisa jadi hanya makan nasi kucing karena murah ya, lebih murah dibandingkan dengan harga Indomie. Harga Indomie itu 2.500, sedangkan harga nasi kucing bisa hanya 1.500 atau masih kalau ada yang jual 500, nah berarti kalian bisa dapat 1 bungkus nasi kucing, ditambah lagi dengan gorengan serta minumnya, bisa jadi seperti itu. Nah, tentunya kan tidak mau seperti ini. Kalau makan itu harus Indomie ataupun nasi kucing nantinya. Berarti dengan kata lain, di sini kalian harus memanage keuangan kalian ketika tinggal secara mandiri di tempat kos atau di tempat tinggal yang jauh dari orang tua. Jadi, dengan kata lain, dari fungsi manajemen yang P, yaitu perencanaan, harus dipos terlebih dahulu. Uang ini nanti untuk kebutuhan sehari-hari digunakan buat apa sih? Mau buat bayar laundry, terus kemudian buat beli pulsa, internet, beli listrik, atau mau jajan. Kan bisa jadi kalau temen yang ngajakin nongkrong ke kafe, ikut deh, ya udah. Nah, itu ada pos khususnya. Termasuk juga kalau misalnya pengen beli baju atau pengen beli mainan, dan sampai halnya dengan kebutuhan sehari-hari yaitu makan. Jadi dari pos yang sudah direncanakan, di sini kalian juga akan melakukannya. Melakukannya itu dalam hal, misal uang 1 juta itu kalian bagi 3 pos. Yang pertama ada untuk makan, terus kemudian ada untuk uang jajan, dan ada satu lagi untuk kebutuhan seperti listrik, laundry, dan internet. Nah, misal dari pos-pos tersebut ada yang satu posnya lebih budgetnya atau lebih anggaran yang dikeluarkannya, realisasinya. Otomatis pasti akan menggerogoti dari pos-pos yang lain. Nah, ini sebenarnya kalau secara dari fungsi manajemen itu tidak boleh. Kenapa? Karena dengan kata lain, kalian mengupayakan untuk uang itu ada, tetapi pos yang harusnya semestinya itu dikeluarkan bisa jadi malah tidak maksimal didapatnya oleh kalian. Misal uang untuk beli baju udah diambil dari pos buat beli pulsa internet. Nah, ketika posisinya kelas daring, nggak bisa hadir karena uang pulsanya nggak ada. Berarti kan posisinya di sini kalian harus minta uang lagi kepada orang tua. Jadi, akibat karena kalian beli bajunya harganya terlalu lebihi budget, jadi dengan kata lain, di sini mau tidak mau minta uang lagi kepada orang tua, ya orang tua akan memberikan sih, benar. Tetapi dari fungsi manajemen kalian sudah gagal untuk mengendalikan pengeluaran dan anggarannya. Nah, di sini juga ada fungsi organize. Organize di sini berarti dikaitkan dengan yang namanya benar nggak sih uang ini dikoordinasikan, dikeluarkan sesuai dengan posnya, jangan sampai di luar dengan posnya. Nah, contoh tadi dalam kehidupan sehari-hari tidak menutup kemungkinan sama halnya dengan contoh yang ada di perusahaan. Kalau teman-teman sudah aktif di kampus, biasanya teman-teman juga akan yang namanya aktif di kepanitiaan. Ketika sudah aktif di kepanitiaan di sini, pasti kalian diminta untuk mengelola suatu uang kegiatan atau uang UKM atau uang kegiatan seminar seperti itu. Nah, sama halnya dengan di bisnis, kalau misalnya perencanaan ini gagal di luar dengan anggarannya, otomatis kalian juga akan ditanya oleh pihak yang memberikan sumber dana tersebut. Uang tersebut dipakai buat apa sih? Kenapa kurang? Apakah kalian gagal untuk memprediksi pengeluarannya atau bagaimana? Salah menganggarkan atau seperti apa? Contoh, misal kegiatan seminarnya ini berkaitan dengan seminar keuangan. Pembicaranya kalian memanggil dari dosen luar atau pembicara praktisi. Ternyata posisinya ketika kalian memanggil dari praktisi atau keuangan yang terkait dengan materi keuangan tersebut,
di sini kalian sudah menganggarkan untuk pembicara itu honorariumnya 1,5 juta. Tetapi ternyata tarif dari pembicara 2 juta. Kira-kira gimana? Kalau misalnya kalian tanpa komunikasi dengan pihak yang memberikan dana, otomatis di sini kalian akan menyalahi aturan dari anggaran atau manajemen tersebut. Tetapi kalau kalian berkomunikasi, terus mengusahakannya, saling koordinasi dengan yang lain atau berkonsultasi dengan pihak yang pemberi dana, pasti di sini tidak ada yang namanya kaitannya dengan melanggar anggaran. Bisa jadi ada dana yang tidak terduga itu dari pos perusahaan atau bisnis dikeluarkan karena adanya tuntutan dari pihak ketiga ya. Tetapi kalau misalnya Bu, kami mau membeli HVS, terus pulpen, anggarannya cuma 500.000 tapi belanjanya jadi 501.000, kelebihan 1.000. Nah, sebenarnya kalau dalam hal di perusahaan itu mengeluarkan uang pribadi itu sebenarnya tidak boleh. Atau kalian ya udahlah keluarin aja uang dari kita cuma Rp1.000 nggak apa-apa. Ya kalau dari Rp1.000 terus ditambah lagi kan nanti jadinya lebih dari 1.000 toh pengeluaran tersebut. Nah, dengan kata lain, tentunya pengeluaran dari pos pribadi ini dilarang sehingga di sini tidak boleh menggerogoti dari pos-pos yang di luar yang sudah dianggarkan. Dan pastinya pihak pimpinan akan bertanya, kenapa kok uangnya lebih yang dikeluarkan atau di sini posisinya defisit. Iya Pak, karena saya misalnya membelinya over budget atau di luar anggaran, ada kebutuhan yang mendesak tetapi saya lupa menganggarkan. Nah, ini otomatis kalian juga akan jadi disalahkan oleh pihak pimpinannya. Dengan kata lain, loh kenapa bisa seperti ini? Salahnya ada di mana kemarin? Kenapa gagal? Bukan berarti juga kalau misalnya uangnya 500.000 anggarannya, terus yang dikeluarkan hanya 300.000. Dalam hal ini posnya kan hemat tuh, tetapi bisa jadi mendapat kualitas yang di luar keinginan atau yang biasanya atau standarnya dari barang tersebut. Nah, dengan kata lain, di sini berarti efisien itu juga belum tentu baik. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika kalian diposisikan, oh beli baju harganya anggarannya cuma 500.000, tapi kalian lihat ada yang harganya cuma 300.000. Kalau asal mau dapat bajunya ya harga dengan 300.000 bisa jadi dapat, tetapi ternyata 500.000 itu kualitasnya lebih baik dari yang 300.000. Nah ini juga berarti dengan kata lain efisien keuangan di sini tidak tepat. Seperti itu. Oke, dari sini teman-teman kira-kira ada pertanyaan terlebih dahulu untuk peran manajemen? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, kalau belum saya lanjutkan. Yaitu di bagian kedua terkait dengan keuangan. Nah, di bagian keuangan ini berkaitan dengan sebenarnya adalah posisinya ada yang namanya penilaian sama pengambilan keputusan. Untuk penilaian dan pengambilan keputusan ini berarti dikaitkan kira-kira seorang manajer kalau mau melakukan investasi sekuritas atau pembelian saham itu harus dicek dengan benar. Kira-kira sekuritas yang dikeluarkan atau yang mau dibeli oleh perusahaan itu nilainya sesuai tidak untuk investasi. Jangan-jangan prinsipnya sekuritas itu kan kalau menghasilkan pengembalian atau keuntungan yang besar, di sini risiko yang akan diperoleh juga besar. Jadi high risk, high return juga. Nah, tentunya dari pembelian sebuah saham atau sekuritas itu, di sini harus dilihat nilainya sesuai enggak dengan yang akan didapatkan. Misal mengeluarkan uang 1 juta untuk membeli sekuritas dari perusahaan A.
ternyata hanya bisa dikembalikan sebesar 900.000. Otomatis di sini, dengan kata lain, pengeluaran uang yang kalian keluarkan tidak sesuai dengan yang diterima atau keuntungannya, karena ada selisih 100.000. Jadi dengan kata lain di sini kalian alami kerugian. Tetapi misalnya kalau dari uang yang dikeluarkan 1 juta ada keuntungan ketika membeli saham itu menjadi dapatnya adalah 1.100.000. Berarti kalian akan mendapat keuntungan sebesar 100.000. Nah, keuntungan 100.000 ini pasti ada risiko yang dikorbankan. Apa kira-kira? Apakah bunganya lebih besar yang akan diterima atau lebih kecil? Nah, ini nanti akan teman-teman pelajari di minggu berikutnya setelah materi laporan keuangan. Nah, sama halnya dengan pengambilan keputusan. Di sini kalau misalnya perusahaan ingin melakukan pembelian suatu aktiva atau aktiva tetap. Tentunya kalau teman-teman masih ingat aktiva tetap itu apa saja? Masih ada yang ingat aktiva tetap? Halo, teman-teman. Tanah, gedung bangunan, peralatan kantor, peralatan pengangkut. Oke, terima kasih Tante. Betul, peralatan kantor yang dimaksud ini yang sifatnya kayak meja, kursi ya, lebih dari setahun ya. Ya, kalau peralatan yang kurang dari setahun, dia nanti masuk ke dalam bentuk yang namanya perlengkapan. Nah, tentunya di sini ketika mau menginvestasikan aktiva tetap, itu juga harus diperhatikan. Seperti layaknya kayak mau membeli gedung. Kalau membeli gedung, sudah menempatkan posisinya di lokasi yang sebenarnya strategis, tetapi tidak banyak konsumen atau pelanggan yang hadir. Misal seperti contohnya Indosat membeli gedung letaknya di kota A, lalu kemudian ternyata gedung tersebut sudah difungsikan untuk pelayanan, misal customer service atau keluhan dari pelanggan. Tetapi ternyata tidak banyak orang yang paham bagaimana caranya untuk melakukan prosedur ketika nanti di tempat tersebut atau di Indosat di posisi tersebut, atau bisa jadi peminat pengguna Indosat di tempat itu ternyata kurang sehingga investasi gedung itu jadi tidak maksimal karena tidak banyak orang yang hadir dan berkunjung di gedung tersebut. Jadi uang untuk pengeluaran gedung itu tidak akan kembali. Nah, ini tentunya di sini harus diperhatikan. Kira-kira kalau mengambil keputusan A tepat tidak ya? Atau keputusan B itu sesuai atau tidak? Jangan sampai sudah dikorbankan tetapi ternyata hasilnya tidak baik. Jadi ya itu membuat kalian sendiri jadi rugi. Sama halnya dengan misal mengambil keputusan ketika mengerjakan ujian, udah deh saya pakai jawaban dari teman saya aja. Oke, nggak apa-apa. Tetapi perhatikan lagi, jawaban dari temanmu itu betul atau tidak. Kalau jawabannya tidak betul, otomatis kalian sebenarnya udah tahu itu jawaban temannya salah gitu ya. Karena mungkin dianggapnya, teman saya pinter dibandingkan saya biarin aja deh, contek aja. Ternyata ketika dicontek semua, jawabannya salah. Nah, disinilah posisinya kalian juga berarti mengambil keputusan yang tidak tepat, atau dengan kata lain, itu tidak sesuai atau salah. Nah, tentunya di sini kalian mengalami kerugian akibat dari perbuatan yang kalian lakukan. Seperti itu. Oke, dari bagian keuangan, kira-kira adakah yang ditanyakan atau tidak, teman-teman? Belum ya? Oke. Selanjutnya, kira-kira keuangan dengan akuntansi itu sama atau berbeda? Ada yang tahu kira-kira perbedaannya apa? Antara keuangan dengan akuntansi? Ada yang tahu, teman-teman? Akuntansi sama keuangan bedanya apa?
Saya ingin mencoba menjawab, Ibu. Oke, silakan Clara. Jika akuntansi itu akan memberikan informasi terkait laporan keuangan kepada pihak internal maupun eksternal dalam suatu bisnis, sedangkan keuangan akan memberikan informasi tentang keuangan kepada pihak internal perusahaan untuk kepentingan strategi di masa depan. Oke, terima kasih Clara. Ada lagi yang mau membantu menjawab Clara? Enggak, Bu. Boleh. Oke, silahkan Lulu. Mau coba yuk. Dari pengertiannya, perbedaannya itu, kalau akuntansi merupakan suatu seni atau ilmu dalam hal pencatatan dan juga pelaporan transaksi keuangan suatu bisnis. Kalau keuangan merupakan ilmu dalam pengelolaan dana suatu bisnis. Oke, terima kasih Lulu. Oke, ada lagi yang mau mencoba menjawab dari perbedaan antara akuntansi dengan keuangan? Oke, mungkin belum ada ya. Jadi, akuntansi dengan keuangan itu sebenarnya adalah hal yang berbeda. Kalau selama ini kalian belajar tentang akuntansi keuangan, berarti belajar bagaimana caranya membuat suatu informasi, yaitu laporan keuangan yang agar bisa disajikan kepada pihak internal maupun eksternal. Nah, tentunya di sini yang namanya keuangan itu biasanya berkaitan dengan hal yang saat ini tidak bisa dilihat secara histori atau benar-benar posisinya uang saat ini ada berapa. Atau dengan kata lain, hal inilah yang berbeda dengan si pihak akuntansi. Kalau akuntansi ini, kalau teman-teman masih ingat, dia di sini ada yang namanya dasar histori, atau bisa dengan kata lain melihat kejadian dari yang lalu, sehingga dengan kata lain juga di sini berarti dari akuntansi, karena tadi sudah disampaikan oleh Lulu, yaitu bagian pencatatan juga, seni pencatatan, berarti ada bukti-bukti transaksi dari masa lalu, atau yang misalnya kejadian yang di bulan lalu yaitu bulan Januari, terus kemudian juga ditambah dengan kejadian yang transaksi yang di bulan ini. Nah, ini baru ketahuan, oh ternyata untuk menghasilkan informasi laporan keuangan dari pengeluaran hal tersebut, itu akan dijumlah dan hasil uangnya berapa sih? Sehingga nanti ketahuan, oh perusahaan ternyata sudah menjual barang sekian unit, terus menghasilkan keuntungan sekian puluh juta. Nah, itu juga berdasarkan dari informasi yang saat lalu atau histori. Kalau keuangan, dia hanya berkaca untuk informasi yang di saat ini. Itu untuk dari segi yang namanya waktu. Sedangkan kalau misalnya di sini tadi sudah disampaikan oleh Clara, Bu, kalau untuk yang akuntansi itu dia bisa memberikan informasi kepada pihak internal maupun eksternal. Iya, betul. Kenapa? Karena dari akuntansi juga nantinya kita akan memberikan informasi itu keluar atau ke pihak eksternal yang akan membutuhkan laporan keuangan tersebut. Biasanya buat apa sih selain diaudit? Biasanya akan melihat nilai perusahaan itu nilainya baik atau tidak, atau perusahaan ini akan pilot atau rugi atau tidak kalau kita beli sahamnya. Nah, itu akan terlihat dari informasi laporan keuangan yang dihasilkan dari akuntansi. Sedangkan kalau untuk keuangan sendiri, tadi kalau disampaikan oleh Clara, itu sifat lebih jelasnya terkait dengan keputusan strategik atau keputusan saat ini. Misal, barang yang hari ini itu tidak banyak yang laku, uang yang kita miliki kurang. Nah, berarti kita harus memposisikan sebagai pihak manajer harus bagaimana? Yaitu melakukan promosi ataupun menawarkan kepada pihak orang atau jemput bola lah istilahnya. Tetapi kalau kalian memprediksi kira-kira nanti bulan depan
barang tersebut masih laku. Nah, ini berarti berkaitan dengan yang namanya akuntansi atau data historinya kemarin hasil penjualannya apa. Jadi kedua hal ini sudah berbeda ya teman-teman, tidak sama. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Bisa ya, Bu? Baik, Bu. Oke, selanjutnya. Nah, di bagian bidang keuangan itu ada 3 hal yang kita akan bicarakan. Pertama, keuangan perusahaan terkait dengan aktiva dan pasiva. Kalau teman-teman masih ingat, aktiva itu berarti berkaitan dengan investasi. Investasi apa sih yang dimaksud? Tadi sudah sempat saya singgung ya. Kalau investasi di sini ada yang namanya investasi untuk jangka panjang dan jangka pendek. Kalau berarti berkaitan dengan aktiva, yaitu kalau untuk jangka panjang bisa berkaitan untuk membeli gedung, mesin, ataupun perlengkapan yang lebih umurnya dari 1 tahun. Sedangkan untuk yang jangka pendek, kira-kira investasinya seperti apa? Yaitu dalam hal ini adalah memegang cash on hand atau cash on hand yang ada di tangan. Sehingga uang tersebut hanya benar-benar dipakai untuk membiayai kebutuhan jangka pendek. Kadang kalau di perusahaan itu ada limitnya, hanya berani boleh pegang cash on hand-nya 5 juta. Lebih dari itu, walaupun uangnya misal puluhan miliar gitu ya, ya itu disimpan di bank, tidak bisa dipegang saat ini juga. Karena nanti kalau uangnya ada yang hilang 1 lembar aja, biasanya karyawan akan diminta untuk mengganti atau paling jeleknya adalah saling tuduh satu sama lain. Nah, itu kan sebenarnya hal yang tidak kita inginkan. Lalu selanjutnya, terkait dengan keuangan perusahaan ada yang sisi pasifanya atau pendanaan. Nah, pendanaan di sini juga ada jangka panjang dengan jangka pendek. Tentunya kalau untuk jangka panjang, ini berkaitan dengan yaitu investasi atau melakukan hutang yang sifatnya lebih jangka panjang. Yaitu bisa lewat apa? Lewat obligasi ataupun membeli saham dari perusahaan lain. Seperti itu. Sedangkan untuk yang jangka pendek, ini bisa jadi dari hutang dagang. Hutang dagang itu timbul karena apa, teman-teman? Masih ada yang ingat? Transaksi apa? Pembelian kredit, Bu. Betul, pembelian secara kredit. Siapa yang jawab? Nadia ya? Ya, Bu. Iya, ya, oke. Oke, terima kasih Nat. Betul, kalau misalnya yang namanya utang dagang timbul akibat pembelian secara kredit. Nah, dengan kata lain di sini dia adalah pendanaan dalam bentuk jangka pendek. Ya udah kalian bisa dapat barangnya, tetapi kalian harus bayar dari termin yang waktu yang sudah disiapkan. Nah, itu adalah bentuk dari utang jangka pendek. Sedangkan untuk yang bidang keuangan di bagian investasi, di sini berkaitan dengan yang namanya yaitu adalah lebih kepada investor ini kira-kira kalau misalnya menanamkan uangnya untuk membeli saham di perusahaan kita, itu kira-kira bagaimana? Apakah dia menggunakan perantara atau tidak? Sama halnya dengan sebaliknya, kalau kita mau membeli saham di perusahaan lain, apakah butuh perantara? Nah, perantara yang dimaksud di sini berarti berkaitan dengan pasar keuangan dan perantara. Perantara ini bisa dalam bentuknya adalah bank. Bank ini dia akan menawarkan yaitu sebuah sekuritas ataupun saham untuk diperjualbelikan atau ditawarkan kepada nasabah-nasabahnya. Nah, nasabah di sini bisa dalam bentuk yaitu individu maupun perusahaan. Ketika individu mau membeli yang namanya saham tersebut, berarti dia menitipkan uang kepada pihak bank. Tolong ya, nanti uang sekian kalau digunakan untuk membeli saham A, itu akan kembali atau return-nya bunganya naik turun atau yang flat. Nah, ini nanti tergantung dari rule atau perjanjian di awal ketika mau apply
membeli sebuah saham ataupun reksadana. Sama halnya juga dengan perusahaan, nantinya dia juga akan dimintai kira-kira kalau di sini dia dari pihak yang pertama tadi individu, perusahaan juga akan ditawari mau bunganya itu ditawarkan ya secara terminnya naik turun mengikuti pergerakan dari saham yang ada di pasar keuangan atau tetap flat. Flat itu dalam arti mau sahamnya lagi anjlok ya kalian dapat bunganya tetap tidak berubah sama sekali ya tetap 5% atau tetap 7%. Jadi di sini kalian yang diuntungkan posisinya sebagai pihak nasabah. Tetapi kadang juga ada yang berpikir jangan deh uang saya sayang kalau misalnya dipakai oleh bank untuk yang namanya digunakan untuk dikelola untuk membeli sebuah investasi atau dengan lebih nyaman dengan deposito. Nah, itu sudah tidak lagi menggunakan yaitu contoh dari pasar keuangan ataupun perantara seperti itu. Nah, terkait dengan profesi keuangan di sini teman-teman tadi berarti sudah mulai bisa menyimpulkan ya, kalau yang namanya manajer keuangan berarti dia akan memberi keputusan untuk pendanaan ataupun menginvestasikan. Nah, berarti kalau pendanaan tadi mau melakukan kira-kira pinjaman jangka panjang ataupun pinjaman jangka pendek. Sedangkan untuk investasi, kira-kira mau melakukan investasi bentuk jangka panjang atau pendek, yaitu mau beli aktiva dalam bentuk yang sifatnya jangka pendek kah, misal membeli perlengkapan kantor, atau misalnya langsung aja beli investasi yang sifatnya jangka panjang, yaitu waktunya lebih lama. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman dari bagian manajer keuangan. Selanjutnya juga ada yang namanya bagian bidang keuangan, yaitu treasurer. Treasurer di sini dia adalah bendahara atau nama lainnya. Nah, dia akan lebih kepada memperoleh dana, lalu setelah dana itu diperoleh akan dikelola kira-kira sesuai tidak dengan kebutuhannya. Jangan sampai uang tersebut ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau sudah kayak gini berarti berkaitan dengan profesi keuangan yaitu controller atau melihat dana yang sudah dikeluarkan itu udah efisien atau belum atau diaudit kira-kira uangnya sesuai nggak ada bukti transaksinya atau tidak. Jadi disinilah kedua hal tersebut antara treasurer sama controller sudah berbeda. Lalu kemudian kalau kaitannya dengan CFO itu apa? Nah, CFO ini adalah atasan dari treasurer maupun controller. Dengan kata lain, dia sebagai bagian dari dewan direksi yang akan melihat kira-kira uang yang dikeluarkan ataupun uang yang dikelola oleh pihak treasurer itu sudah tepat belum? Terus jangan-jangan pihak controllernya dia tidak mengawasi atau dengan kata lain percaya aja dengan yang dilakukan oleh treasurer. Nah, ini juga tidak boleh dilakukan kalau secara akuntansi harus benar-benar dicek gitu. Auditnya bukti tersebut itu fiktif atau tidak atau jangan-jangan sengaja dibuat pembelian ada tetapi ternyata uangnya masuk kantong pribadi. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Lalu terakhir di bagian profesi keuangan adalah fund manager. Yaitu fund manager di sini dia akan mengelola dana investasi yang diberikan oleh investor atau dengan kata lain investor ketika membeli saham di perusahaan kita, kira-kira saham yang mereka sudah beli ini akan dapat keuntungan atau tidak. Atau dengan kata lain, jangan-jangan dia sama sekali nggak dapat keuntungan. Atau kita misalnya tidak bisa memaksimumkan kemakmuran dari pemegang saham atau kesejahteraannya. Nah, ini biasanya fund manajernya pasti akan ditanya, kira-kira kerjanya bagaimana sih? Kok seperti ini, kenapa tidak menghasilkan keuntungan bagi orang lain yang menanamkan saham di perusahaan tersebut. Seperti itu, teman-teman.
Nah, kira-kira kalau dari kesimpulan yang sudah saya jelaskan tentang fungsi manajemen keuangan, teman-teman bisa menyimpulkan tidak ya? Fungsi itu apa sih sebenarnya dari manajemen keuangan ini? Ada yang bisa menjawab? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Oke, yuk silakan dulu, Clara. Gimana? Berkaitan dengan CFO yang Dewan Direksi tadi, Bu, pada slide sebelumnya, ketika dalam suatu perusahaan itu terdapat Dewan Direksi atau Direktur Keuangan, apakah keputusan-keputusan yang dilakukan direktur mengenai keuangan itu berkaitan atau berkaitan dengan bawahan-bawahannya yang lain? Oke, terima kasih, Clara. Jadi dengan kata lain, kamu menceritakan kalau yang namanya Dewan Direksi itu kan ada susunan-susunannya ya, betul ya, Clara ya. Jadi ada divisi A, divisi B, pasti tentunya ada bagian operasional, CEO-nya, dan ada juga CFO-nya. Nah, kira-kira di sini CFO itu juga akan mengontrol semua divisi yang lain nggak keuangannya? Iya, jelas akan diawasi. Kira-kira pengeluaran divisi yang lain itu benar atau tidak. Nah, tentunya di sini juga CFO tidak bisa berdiri sendiri atau dengan kata lain dia mengambil keputusan tanpa pertimbangan dari dewan direksi. Itu juga tidak bisa. Kenapa? Karena kadang misalnya gini, ketika prosesnya ya, kalau saya contohkan, perusahaan itu punya divisi penjualan, divisi pemasaran, ada divisi terkait dengan penggajian atau HRD, terus ada divisi produksi juga. Nah, ketika dia menyusun sebuah anggaran, diajukan kepada pihak CFO-nya, CFO-nya kan juga akan ngecek kira-kira uang yang mereka anggarkan ini sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Nah, posisinya di sini pasti CFO cuman hanya bisa memberikan laporan. Pemegang keputusan akhir bukan di CFO, melainkan di pimpinan perusahaannya sendiri. Nah, dengan kata lain, berarti CFO juga kalau mau mengambil keputusan juga harus dengan persetujuan dari pihak pimpinan. Kalau di akuntansi itu nanti ada yang namanya bagian otorisasi. Nah, ketika anggaran tadi sudah ditetapkan, posnya sudah sesuai, uangnya yang hanya boleh dikeluarkan sekian berdasarkan hasil rapat antar dewan direksi termasuk dengan pimpinan direksinya, berarti di sini ketika nanti divisinya akan mengeluarkan biaya atau uang untuk kebutuhan tertentu, misal pembayaran gaji gitu ya. Nah, ternyata di pihak divisi juga nggak akan bisa mengeluarkan uang tanpa ada persetujuan dari CFO dengan dewan direksi atau pimpinan dewan direksinya. Jadi mereka fungsinya di sini memberikan otorisasi juga harus diketahui satu sama lain. Karena ini kaitannya dengan keuangan perusahaan ya. Kalau keuangan pribadi, biasanya kalian kalau masih dulu masih ingat di zaman masih sekolah gitu ya, mau keluar uang sedikit pasti orang tua bertanya mau beli apa, terus sesuai nggak dengan kebutuhanmu. Nah, diandaikan orang tua ini sebagai pihak dari pimpinan perusahaan. Jadi kamu selaku CFO-nya juga nggak bisa mengeluarkan uang seenak-enaknya ataupun merengek meminta tolong belikan HP atau tolong belikan mobil atau mainan ini ABC. Nah, itu juga nggak bisa seperti itu. Kira-kira begitu, Clara, bisa menjawab tidak ya? Paham, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Yang lain ada mau bertanya terlebih dahulu sebelum masuk ke bagian fungsi manajemen keuangan? Oke, kalau belum ada tidak apa-apa. Oke, berarti dengan kata lain fungsi manajemen keuangan itu bisa untuk apa, teman-teman? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Kalau tadi penjelasannya sudah cukup panjang lebar tentang manajemen, keuangan, terus ada profesinya, lalu kemudian ada bidang keuangan. Kira-kira fungsi manajemen keuangan itu apa sih?
Ada yang mau nebak-nebak kira-kira? Yang tadi dibahas itu nggak sih Bu, yang planning, budgeting, controlling gitu-gitu? Ya, betul. Kira-kira gimana? Saya mau menjawab, Ibu. Gimana, Clara? Tujuan utama manajemen keuangan atau fungsinya adalah untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Oke, betul. Lain Clara, ada yang mau coba bantu jawab lagi? Saya, Bu. Oke, yuk silakan. Gracia. Fungsi dari manajemen keuangan itu pengendalian keuangan, melakukan evaluasi, Manajemen keuangan dan melakukan evaluasi. Betul ya, Gracia ya? Ada lagi? Apa cukup, Gracia? melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan di dalam perusahaan. Oke. Oke. Ya, jawaban dari Clara maupun Gracia betul. Kenapa? Berarti di sini dia juga selain berfungsi untuk mengeluarkan uangnya, tetapi dia juga harus dievaluasi. Kira-kira uang itu ada yang kurang atau tidak, benar atau salah pengeluaran posnya. Jangan sampai uang yang sudah dikeluarkan ternyata melebihi dari anggarannya. Lebihi anggaran itu jelek ya Bu ya. Belum tentu teman-teman, kalau emang sesuai dengan kebutuhannya harus gitu ya, itu pasti akan dikeluarkan. Contoh, misal kemarin kalau misalnya di sini posisi server gitu ya, kalau kemarin teman-teman ingat server belajar itu kan sempat down berkali-kali waktu teman-teman pas saat belajar di awal-awal semester dulu, waktu semester 1. Nah, untuk menangani hal tersebut, pihak kampus akhirnya udah kita mau tidak mau mengeluarkan biaya tak terduga untuk membeli server untuk belajar online. Nah, ini berarti kan bisa jadi di luar anggaran yang semestinya. Dianggapnya kemarin servernya baik-baik saja, ternyata di sini kurang. Nah, mau tidak mau harus mengeluarkan biaya. Nah, ini juga yang disebut boleh keluar tetapi sesuai dengan kebutuhannya. Termasuk dengan bencana alam, misalnya data-data tersebut ternyata hanyut oleh banjir gitu ya. Nah, berarti ketika punya data transaksi yang harus sifatnya itu didokumentasikan dengan baik atau diarsipkan dengan baik, ternyata hanyut. Nah, mau tidak mau ini harus diakali atau dicek kira-kira seperti apa, harus bagaimana. Nah, ini juga disinilah posisinya mau tidak mau harus yang namanya yaitu menganggarkan biaya untuk membeli misal scanner atau mengadakan yang namanya sebuah sistem. Nah, tentunya di sini biaya-biaya tak terduga itu diperbolehkan. Nah, tadi ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Clara juga, yaitu pastinya nilai perusahaan ketika sudah dikelola keuangannya dengan baik, terus kemudian hasil laporannya sudah benar. Nah, ini nilai perusahaan pun juga harus yang jadinya nilainya baik agar biar investor tertarik untuk menanamkan saham. Jangan sampai ketika kita sudah mengeluarkan banyak uang, terus perusahaan itu melakukan kegiatan operasinya sudah banyak, ternyata sia-sia. Nah, ini juga tidak diperbolehkan oleh pihak keinginan dari pihak pimpinan juga tidak ingin. Jadi dengan kata lain, pemegang saham pun juga harus dibuat sejahtera atau kemakmurannya juga harus terjamin biar mereka juga terus-menerus menanamkan sahamnya di tempat kita. Nah,
Itu teman-teman nanti untuk bagian fungsi manajemen keuangan, selain mengatur dan mengelola juga akan memaksimalkan dari kesejahteraan pemegang saham. Kira-kira di sini sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu, teman-teman? Gimana? Cukup jelas, Ibu. Yang lain? Cukup, Ibu. Cukup jelas. Kalau ada pertanyaan boleh lagi sampaikan. Nah, untuk materi hari ini nanti akan saya upload di YouTube, jadi teman-teman tidak ada yang ketinggalan atau mau recall kembali juga boleh seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan terlebih dahulu belum teman-teman? Bukan di luar materi sebelum saya akhiri. Ada pertanyaan tidak? Maaf Bu, mau bertanya. Oke, yuk gimana? Ini yang Ibu pelajari, yang Ibu share hari ini udah di-share di LMS belum Bu? Oke. Akan dibagikan ke kami. Oke, coba saya sambil buka ya, sambil cross-check biar nanti saya bilang udah ternyata belum. Nah, itu berbahaya. Makasih Bu. Belum, Bu. Belum ya? Tadi saya udah lihat, Bu. Oke, sebentar. Oke, jangan-jangan saya lupa mengisinya gitu loh, karena kemarin di kelas yang manajemen keuangan D-nya sudah saya informasikan, tapi yang hari ini belum. Oke, ya betul teman-teman. Untuk hari ini, kalau saya lihat di belajar, baru ada link Zoom maupun link grup WA, presensi, silabus, sama kegiatan hari ini itu mau apa ya. Yang lainnya baru bisa terlihat nanti mendekati waktunya. Nah, jadi nanti setelah ini PPT akan saya share. Jadi setelah itu untuk link dari YouTube-nya juga akan saya share besok pagi. Seperti itu. Terima kasih Liu sudah diingatkan. Ada lagi pertanyaan di luar materi teman-teman? Sama-sama Bu. Pertanyaan tidak? Gimana teman-teman? Gak ada sih Bu kayaknya. Oke, belum ada ya. Oke, kalau misalnya tidak ada, teman-teman nanti bisa bertanya ke saya lewat di grup WA ataupun Japri gitu ya. Kalau misalnya malu biasanya, tetapi kalau materi terkait dengan hitung-hitungan misalnya belum jelas, lebih baik saran saya kalian konfirmasinya di grup biar teman-teman yang lainnya juga bisa belajar, tidak sendiri gitu. Nah, kalau misalnya ada hal pribadi yang mau disampaikan melalui Japri juga boleh. Seperti itu teman-teman. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih buat pertemuannya hari ini. Tadi teman-teman yang sudah berpartisipasi sudah saya catat dengan poinnya juga berapa kali mau partisipasi. Jadi saya harap nanti teman-teman yang lainnya besok juga tidak menerapkan silent is good gitu ya. Mau dibuat berisik pun juga pertemuan Zoom-nya juga nggak apa-apa. Kebetulan Jogja hari ini hujan, ya syukurnya sinyalnya aman gitu ya untuk penyampaian materi. Jadi kalau misalnya di tempat kalian hujan, Bu, saya mau menimpalinya lewat chat, boleh. Pasti jangan di chat di grup WA ya, melainkan di chat di Zoom ini kalau kita lagi pertemuan lewat Zoom. Biar nanti saya oh jawaban dari temanmu seperti ini gimana diskusinya. Oke teman-teman, jadi jangan ada yang malu lagi ya. Kan bukan lagi SMA kan ini, jadi kita sama-sama saling belajar. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, kalau gitu berarti terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Nanti saya akan berikan materinya paling tidak H-2 ya. Tidak seperti hari ini ya. Ini kan on the pas hari H itu juga saya tidak harapkan. Jadi paling tidak H-2 biar nanti teman-teman bisa pelajari terlebih dahulu. Biar nanti bisa saling konfirmasi di Zoom ataupun lewat chat. Seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan.
Sampai jumpa, dadah. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, saya akhiri ya. Terima kasih, dadah. Baik, Bu.